tes 1 2 3 tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Wahyu Hidayat, umur 39 tahun. Kebetulan saya owner dari Kids Kingdom Cafe dan Playground. Beralamat di Jalan Sawahan, nomor 61, Kota Padang, Sumatera Barat. Usaha udah macam-macam sih. Kalau sebelum yang ini kita juga bergerak, sekarang juga masih jalan, kita bergerak di bidang kuliner spesifik goreng belut. Jadi yang kalau dulunya waktu masih kuliah juga udah diajarin sama orang tua bikin usaha kayak kayak perbaikan renovasi plat motor, plat mobil. Ya pokoknya yang ini deh yang bisa dapat duit, yang jadi belanja untuk kuliah, untuk ini. Dari dulu udah macam-macam. Nah, sekarang setelah resign dari pekerjaan, memang mencoba usaha. Awalnya sih sama orang tua bikin tahun 2014. Jadi sempat kerja selama kurang lebih 10 tahun ya, 9 sampai 10 tahun kerja. Terus habis itu resign, pengen buka usaha. Awalnya sama orang tua buka kulineran. Terus kalau yang sekarang ya sama istri tuh. Sama istri punya pemikiran tentang usaha playground, ya kita coba bantu, coba combine lah dengan pemikirannya kita. Jadi kita gabungin antara cafe dengan playground gitu. Iya, jadi awalnya ini sebenarnya inspirasinya dari istri. Nah, kita kan sering bawa anak-anak nih pergi main playground, ke beberapa tempat playground. Nah, kepikiran sama istri, kalau kita bikin sendiri ini kayaknya bisa deh gitu kan, bisa ya kita sama ini kita selain motivasi ya kita combine dengan pemikirannya kita. Apa yang rasa-rasanya kita beda dari yang udah ada gitu. Kita diskusi sama istri, ada beberapa yang kita lihat di tempat orang, tapi rasanya ini kurang imajinatif ya. Kita cari informasi yang lain, mana yang cocok, mana yang sekarang kayaknya anak-anak lebih bisa atraktif untuk bermainnya, jadi nggak monoton gitu. Ya, intinya kita duet sama istri deh. Ya, terlebih si istri kan juga dia mau sebelumnya kan dia juga kerja, dia karyawan bank swasta. Dia juga pengen dia mau terjun ke dunia usaha, ya kita bantu untuk mewujudkannya gitu loh. Nah, mewujudkannya. Jadi dari awal sebenarnya ini berdasarkan survei kita ke beberapa tempat, kita lihat apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya gitu loh. Nah, dari situ kita coba combine dengan pemikirannya kita, apa yang lebih cocok masuk macam. Nah, kita coba mulainya saya bilang sama istri, kita jangan nanggung-nanggung. Ya, kalau kita nanggung-nanggung, kita kalah sama yang udah ada. Jadi kita beranikan apalagi ini berdirinya prosesnya saat zaman Covid, awal-awal Covid tuh. Nah, banyak sih pro kontra yang kita dapat, terutama dari keluarga, dari teman-teman. Nih kalau di zaman Covid kayak gini, rasanya ini perkembangannya pasti akan lambat ya. Saya lihat istri yakin ya, saya juga ini kan jadi yakin. Nah, dia aja yakin, masa saya ragu kan, nggak mungkin. Ya, kita coba beranikan berdua, kita harus mulai, kita coba, kita nggak perlu berpikir takut tentang Covid ini, berusaha gitu loh. Kita yakin apa yang kita mau buka ini sebenarnya di zaman Covid juga ada peluangnya. Nah, jadi ya berdasarkan survei kita, berdasarkan
informasi yang kita dapat di berbagai tempat, ya kita wujudkan ini gitu loh. Konsepnya kita ini setelah kita survei dari tempat-tempat playground yang lain, itu mereka kayak gimana ya, kayak enggak ini, jadi anak-anak nih diantar main, sementara orang tuanya, terutama yang orang tua laki-laki itu biasanya kan ngebosanin tuh, dia nungguin anaknya. Nah, kita cari peluangnya di situ. Makanya kita combine antara playground dengan cafe gitu loh. Jadi anaknya bisa main, ibunya bisa sambil duduk di sini sama bapaknya bisa nongkrong lah, sambil nongkrong ngopi. Kita juga ada menu kopi, kita lengkap. Nah, jadi mungkin itu sedikit kelebihan kita dari yang sudah ada di tempat lain. Nah gitu. Ya kayak kafe lah, kayak ada kopi kita lumayan lengkap, kopi kayak minuman yang lagi ini sama anak-anak, itu kita juga ada jus, makanannya juga kayak ada mimian, nasi goreng, katsu gitu, lengkap lah, kayak menu kafe standar lah ya, kafe standar. Untuk karyawan kita, untuk di playground ada 6, di cafe juga ada 6. Jadi kita sistem shift sih, sistem shift. Jadi kita termasuk awal pencetus di Kota Padang Flying Fox di indoor. Flying Fox indoor. Nah biasanya kan kalau di tempat permainan lain kan Flying Fox-nya di outdoor tuh. Nah kita bikin di indoor. Kita desain sendiri, dibantu sama abang-abang sama teman-teman, dibantu desainnya, kita bikin indoor. Nah, itu favorit tuh. Nah, yang bikin ini favorit biasanya kalau anak-anak main Flying Fox sekali naik bayar tuh. Nah, kalau kita kan sepuasnya. Ya, mau dia 1000 kali juga bolak-balik sampai malam juga nggak apa-apa gitu, masalah gitu. Ya, itu favorit. Terus selain tadi jumping itu ya? Jumping. Terus kayak istana itu ada perosotannya. Ya. Kedepan kita juga mau nambah mainan yang baru lagi, kayak perosotan dari ketinggian tuh, pakai ini ya, pakai kayak donat ya. Kita lagi persiapin. Mungkin lantai 2 juga kita mau tambah permainan, kayak permainan yang lebih mendidik, kayak apa ya, ada stand ininya, stand burger, stand polisi, pemadam, ya kita mau itu ya. Modalnya udah semangat deh ya. Tapi ya karena itu tadi, karena istri saya yakin, saya juga melihat keyakinan istri, sampai dia untuk supaya serius usaha ini, dia resign dari kerjaannya supaya bisa lebih fokus di usaha ini. Nah, kalau untuk modal awal ya kira-kira sekitar lumayan juga deh, sekitar ada 500-an juta. Nah, kita juga dibantu sama pembiayaan program KUR pemerintah. Kita dibantu itu, kita terbantulah dengan programnya itu untuk memulai usaha. Juga ada dibantu sama permodalan dari keluarga kita sendiri, dari adik, dari ini gitu. Tapi enggak orang lain sih, yang keluarga terdekat yang kita juga gitu. Kita di pandemi ini kan ada beberapa aturan prokes yang harus kita taati gitu. Nah, kita ya bagaimanapun kita berusaha, ya kita harus ikut ini pemerintah juga, terapkan prokes. Terus untuk selalu mengingatkan anak-anak tuh untuk prokesnya, untuk cuci tangannya. Terus waktu saat masa-masa PPKM yang ketat kemarin, ya kita juga ketatkan juga soal pembatasan pembatasan pengunjung. Ya kita juga batasi juga. Yang penting ini deh, kita berusaha, tapi kita juga maunya jangan melanggar aturan dari pemerintah gitu. Kita biasanya digabung nih, karena intinya sebenarnya kafe ini kan bukan berdiri sendiri. Kafe ini bagi kita adalah fasilitasnya playground. Nah gitu, fasilitasnya playground. Jadi kita bukan pure kafe gitu, bukan kayak kafe yang lain, cuman tampilannya kafe.
Tapi ini fasilitas playground. Untuk ininya lumayan alhamdulillah. Ada setelah ini ya dapat omset sampai 100 juta ya. Tapi dalam perjalanan itu sekarang Bang, Ya. saya memang melihat modalnya cukup besar. Iya. Tapi apakah sekarang itu modal sudah tertutup gitu Bang? Cih. Sudah. Alhamdulillah, karena berkat itu tadi juga kita juga dibantu sama kayak istri dia melek teknologi, dia apa di medsos ya, dia sih kalau urusan medsos dia sih, nah dia promonya di situ. Alhamdulillah itu sangat membantu untuk promosi kita, untuk pendapatan tadi itu lah. Kalau intinya kalau balik modal ya alhamdulillah, insya Allah itu udah bisa mencukupi gitu ya. Kita nggak batasin waktu, jadi intinya anak-anak bayar terus dapat gratis satu pendamping. Jadi untuk orang tuanya satu anak gratis pendamping. Jadi yang bayar tuh cuman anaknya aja gitu. Untuk tiket masuk kalau Senin sampai Jumat itu 50.000. Weekend Sabtu Minggu itu 55.000. Ya main sepuasnya. Ya nggak dibatasin waktunya gitu lah. Cuman kemarin ini waktu pengetatan PPKM memang kita agak membatasi. Ya kita sesuaikan lah dengan aturan prokes yang ada. Ya tapi intinya kita di sini sekali bayar main sepuasnya bagi anak-anak ya. Suka dukanya ya itu tadi, karena kita termasuk mendobrak model usaha yang kayak gini di Kota Padang. Karena sebelumnya kan yang kayak gini di Kota Padang cuman adanya di mall-mall ya. Kita bikin bukan di mall, bukan di pusat perbelanjaan, kita bikin di tempat yang terpisah. Terus kita memulai ini saat pandemi lagi. Jadi banyak juga yang meraguin ini bakalan bisa jalan, bisa sukses, tapi berkat istri dia yakin ya. Kalau istri yakin ya mestinya suami kita juga harus lebih yakin. Ya, gitu. Jadi kita saling meyakinkan lah. Kalau insya Allah dengan niat kita pengen berusaha untuk anak, untuk istri, insya Allah Tuhan kasih jalan. Dan alhamdulillah sekarang kita juga bisa bantu orang-orang ya, karyawan. Kita bisa bisa memberi mereka pekerjaan yang ini ya. Niatnya itu sebenarnya itu bukan cuma niat pribadi kita aja ya. Kita kan punya anak nih, masalah kita sekarang di anak kita zaman sekarang kan mereka melek sama gadget gitu loh. Nah kita berusaha memberikan mereka main tapi nggak terlalu fokus sama gadget lagi. Ini kan permainan kita kan permainan yang sedikit bisa menjauhkan mereka dari dunia gadget dan Android. Dan ada namanya edukasi juga. Ya, ada edukasi juga. Ya, jadi dengan ini kan ya mereka juga bermain dengan yang dunia nyata. Jadi bukan fokus ke gadget lagi gitu loh. Nah, jadi itu niat edukasinya bagi kita untuk masyarakat, untuk anak-anak, untuk masyarakat. Nah, selain yang tadi itu ya, selain dari untuk cuan kita pribadi dan keluarga, bisa bantu juga masyarakat, ada lapangan pekerjaan. Nah itu. Nah kalau impiannya pengennya kalau ini bisa berlanjut, kita ini bisa sudah berkembang ya, kita bikin cabang. Kita ingin buka cabang di daerah yang lain. Mana tahu di daerah lain juga ada peluang yang lebih bagus, yang lebih ini. Ya niatnya itu tadi. Mudah-mudahan dengan kita buka cabang, kita juga bisa buka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Nah, mudah-mudahan itu impian kita yang itu. Insya Allah kalau memang ini sudah bisa lebih berkembang, kita coba buka cabang di daerah yang lain ya. Mana tahu ada rezeki juga di tempat yang lain gitu. Kalau kita punya niat, apalagi niatnya itu untuk keluarga, untuk anak, untuk istri, jangan takut untuk mencoba.
Ya, jangan takut untuk mencoba usaha. Yang penting kita coba, tapi jangan konyol. Ya, kita juga harus perhitungkan, kita juga harus survei. Kita harus cari tahu kira-kira apa peluangnya gimana, kira-kira pasarnya gimana. Jadi kita harus berani, tapi jangan konyol. Nah, itu tadi. Jadi yang penting kalau niat kita mau merubah nasib, merubah hidup, merubah untuk keluarga, jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba, insya Allah Tuhan kasih jalan. Gitu. Oke. Ya. Terima kasih banyak Bang Wahyu atas waktunya. Iya. Semoga usahanya sukses terus. Amin, amin. Abang bisa dibuka dan nambah karyawan lagi. Amin, amin. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Wahyu. Iya, terima kasih sama-sama.